Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan video saya. Baik, di kali ini saya akan menjelaskan tentang organisasi dan perilaku organisasi. Pengertian organisasi. Organisasi adalah kumpulan sejumlah orang yang bekerja sama dalam pembagian kerja untuk mencapai tujuan yang ditetapkan bersama-sama. Yang kedua ada faktor utama penentu struktur organisasi. Yang pertama itu ada strategi organisasi. Ini menjelaskan bagaimana aliran wewenang dan saluran komunikasi dalam disusun di antara manajer dan bawahan. Aliran kerja ini sangat dipengaruhi strategi, sehingga kalau strategi berubah, maka struktur organisasi juga berubah. Kemudian ada teknologi. Teknologi ini perbedaan teknologi yang digunakan dalam memproduksi barang dan jasa akan membedakan bentuk struktur organisasi. Kemudian ada anggota dan orang yang terlibat dalam organisasi, baik internal seperti manajer dan anggota maupun eksternal seperti konsumen, supplier, dan stakeholder lainnya. Kemudian ada ukuran organisasi. Ini besar kecilnya organisasi secara keseluruhan maupun satuan-satuan kerjanya akan sangat mempengaruhi suatu struktur organisasi. Ketiga, unsur-unsur struktur organisasi. Yang pertama itu manusia atau human factor. Organisasi ada jika ada unsur manusia yang bekerja sama, ada pemimpin dan ada yang dipimpin. Yang kedua ada tempat kedudukan. Ini organisasi ada jika ada tempat kedudukannya. Tujuan. Setiap organisasi pasti memiliki tujuan yang ingin dicapai bersama. Yang selanjutnya pekerjaan. Pekerjaan ini organisasi menuntut pekerjaan yang akan dikerjakan dan pembagiannya. Kemudian ada struktur. Struktur organisasi ini memiliki hubungan dan kerjasama antara manusia yang satu dengan lainnya. Teknologi. Organisasi ini ada jika terdapat unsur teknis. Kemudian ada yang terakhir itu ada lingkungan. Lingkungan ini organisasi memiliki lingkungan yang saling mempengaruhi. Misalnya sistem kerjasama sosial. Yang keempat ada bentuk-bentuk organisasi. Yang pertama itu kaitan hubungannya dengan pemerintah. Ya, ini resmi dan tidak resmi. Organisasi resmi adalah organisasi yang dibentuk oleh pemerintah dan atau harus terdaftar pada lembaran negara. Terus itu organisasi tidak resmi dalam pemerintahan, artinya organisasi yang tidak ada hubungannya dengan pemerintah atau tidak terdaftar pada lembaran negara seperti organisasi swasta. Kemudian ada berdasarkan tujuan. Berdasarkan tujuan ini dimaksudnya organisasi dapat dilihat dari dua bentuk, yaitu organisasi sosial dan organisasi non-sosial. Kemudian ada berdasarkan organisation, yang dimaksud ini adalah organisasi dilihat dari bentuk bagannya. Kemudian ada berdasarkan tipe-tipe. Berdasarkan tipe ini suatu organisasi berdasarkan tipe struktur menjadi beberapa tipe yang dibentuk. Ya, ini seperti organisasi bentuk lini, ada juga organisasi dalam bentuk staff, organisasi dalam bentuk fungsional, organisasi dalam bentuk panitia. Yang kelima itu ada proses organisasi. Ada nomor 1 itu ada perumusan tujuan. Tujuan adalah dasar dari penyusunan organisasi. Mesti dirumuskan secara jelas dan lengkap mengenai bidang-bidang lingkup, sasaran, keahlian, serta peralatan yang diperlukan dalam jangka waktu, pencapaian maupun cara pencapaian yang baik. Kedua ada penetapan tugas pokok. Ini bagian dari tujuan pelaksanaan tugas pokok mesti mendekatkan pada tujuan. Tugas pokok harus dalam batas kemampuan untuk dicapai dalam jangka waktu tertentu. Kemudian ada yang C, perincian kegiatan. Perincian kegiatan ini merupakan kegiatan harus disusun secara lengkap dan rinci. Juga harus didefinisi antara kegiatan-kegiatan yang penting dan kurang penting. Kemudian ada pengelompokan kegiatan. Dalam fungsi-fungsi kegiatan yang erat hubungannya satu sama lain, masing-masing dikelompokkan. Hasil pengelompokan ini lazim disebut fungsi. Kemudian ada departemensi, merupakan fungsi-fungsi menjadi satuan-satuan organisasi dengan berpedoman pada prinsip-prinsip organisasi.